Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lihat Rumah Bandung. Jumpa lagi dengan saya Rohmat. Saat ini saya mau ngajak kalian untuk melihat salah satu perumahan yang berada di daerah Cinambo, Kota Bandung. Tepatnya itu di perumahan Cinambo Residen. Nah, untuk unit ataupun rumah yang ada di sini itu terdapat 17 unit dengan tipe bangunan. Dia ada dua tipe 1 lantai dan tipe 2 lantai. Cuma untuk video kali ini saya akan saya akan ngajak kalian untuk melihat dan mereview unit yang tipe 2 lantainya ya. Seperti yang ada di belakang saya. Untuk tipe yang 1 lantainya yang ini tapi nanti ya setelah video ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut nge-review dan melihat bagaimana unitnya, ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu yang jelas adalah legalitasnya ya. Untuk legalitasnya sendiri di sini itu SHM dan IMB. Terus unitnya sendiri juga di sini ready stock, jadi kalian nggak perlu nunggu lama untuk nempatin unitnya. Jadi kalian tinggal survei, cocok dengan lokasi, akad, tinggal pindah. Nggak perlu nunggu lama-lama untuk menempati unitnya. Terus untuk lokasinya sendiri dia cukup strategis juga ya. Di sini tuh dia kurang lebih kalau ke pusat kota Bandung di 20-30 menitan kalau dari sini. Terus kalau ke Jalan Soekarno-Hatta dia kurang lebih di 10 menit. Deket sih kalau ke Jalan Soekarno-Hattanya. Terus yang saya suka lagi dari sini itu adalah lingkungannya ya. Dia lingkungannya udah jadi. Nih di belakang saya lingkungannya udah jadi, terus di dalam perumahannya juga dia udah jadi. Terus yang saya suka juga di sini dia disediakan pos security yang ada di belakang saya ini. Dia keamanannya dari maghrib hingga subuh. Tapi kalau siang-siang sih nggak ada yang jaga ya kalau sekarang tuh. Cuma nggak tahu ya kalau kedepannya nanti gimana kalau udah sold out semua. Yap. Kita langsung aja lanjut nge-review gimana unitnya yang ada di sini. Langsung aja unitnya. Nah, seperti inilah unit yang ada di Cinambo Residen. Seperti yang kalian lihat, dia tipe 2 lantai dan kelihatan model-model industrial gitu, Cok. Dia tuh model-model industrial lah kayak gini tuh. Pakai roster, terus biasanya atapnya ciri khas rumah industrial gitu tuh atapnya flat atau datar. Cuma karena kebetulan aneh nggak ada drone, belum ada drone ya, jadi nggak bisa ngelihat. Tapi dari sini udah kelihatan ya, dia flat atau datar atapnya itu. Nah, untuk luas bangunannya sendiri di sini itu untuk yang tipe 2 lantai ini luas bangunannya di 85 meter persegi dan luas tanah di 77 meter persegi. Jadi per lantainya itu kurang lebih di 42 sekian lah. Di 40-an ya, 40-an lah untuk per lantainya. Nah, kalau kita lihat di sini itu, lupa. Untuk lebar mukanya sendiri nih, rumahnya ini lebar mukanya itu di 7 meter dengan panjang ke belakangnya itu dia di 11 meter. Nah, kita lihat di bagian atasnya dia modelnya kayak gini. Dia itu ada kaca-kaca, jendela-jendela yang cukup gede, jadi bagus untuk penerangan ke dalamnya. Dan nggak ada, kalau kita lihat itu nggak ada ventilasi udara sama sekali ya. Biasanya untuk rumah seperti ini itu dikhususkan untuk ruangan ber-AC, jadi biar nggak keluar gitulah. Terus di bagian bawahnya dia itu terdapat carport, taman, serta di bagian dindingnya itu kayak penghiasnya itu kayak roster-roster gitu, Cok. Terus pintunya juga dia berada di sini, di sampingnya. Nah, ini. Langsung aja kita lihat ke bagian carportnya. Untuk carportnya ini dia lantainya itu menggunakan granit kasar. Dia modelnya kayak gini. Panjang-panjang gitu, Cok. Oh ya, untuk carportnya sendiri dia ini ukurannya di 6 meter kali di 4. Jadi cukup luas ya. Dan cukup 2 mobil. Kalau mobil ukuran 3 meteran sih ya. Cukuplah 2 mobil atau 1 mobil dan masih ada space lagi cukup banyak untuk kendaraan bermotor.
Untuk tamannya sendiri dia ukurannya di 1 meter kali 4 ke sananya. Panjangnya 4 meter. Terus untuk di bagian tamannya ini cuma belum ditaruh hiasan-hiasan gitu ya. Hias-hiasan. Ya belum ditanemin lah hijauannya, rumput-rumputnya. Jadi dari sininya itu ya posisinya kayak gini. Jadi kalian perlu untuk ngehias sendiri. Terus di carportnya sendiri ini tuh kayaknya dia sapi tank, Cuk. Ada sapi tanknya di bagian sini tamannya. Terus di sini di bagian tamannya ini nanti ke depannya itu ada keran air, Cuk. Ini ada buat keran air nanti ke depannya, cuma belum dipasang. Yup. Terus ini roster-rosternya. Nah, kayak gini. Itu ke depannya. Yuk. Kita langsung lanjut aja masuk ke dalam rumahnya. Oh ya, sebelum lanjut nih. Dia itu di sini terdapat teras, ya kayak sebelum masuk lah ada ruangan kecil. Mungkin kalian bisa naruh tempat sepatu, tapi menurut saya ini terlalu kecil sih kalau kalian naruh tempat sepatu. Ya bagusnya ngeblong gini sih. Nah terus di bagian sininya dia terdapat ini token listrik. Dia itu token listriknya di 1.300. Terus untuk pintunya sendiri, pintu masuknya sendiri ini menggunakan kayu maranti. Nah, dia menggunakan kayu maranti dengan model kayak gini. Nah, pas kalian masuk ke dalam rumahnya ini, terdapat satu ruangan serbaguna yang bisa kalian gunain buat jadi ruang tamu ataupun ruang keluarga. Tapi mohon maaf nih, saya ke lokasinya ini posisinya sore, jadi sedikit gelap. Jadi mohon maaf ya. Jadi lanjut lagi, kita di bagian dalamnya ini terdapat satu ruangan serbaguna yang bisa kalian gunain buat jadi ruang tamu ataupun ruang keluarga. Terus terdapat satu pintu itu untuk menuju ke dapur, serta satu tangga untuk menuju ke atas, dan ini terdapat kamar mandi di bagian bawahnya. Pertama kita bahas dulu yang ruang tamu atau ruang serbagunanya ini ya. Ruang tamu ataupun ruang serbagunanya ini dia cukup luas, kurang lebih di 6 ke 4 meter sekian dia ada. Jadi cukup untuk kalian bisa bikin jadi 2 ruangan. Jadi bisa jadi ruang tamu dan jadi ruang keluarga juga. Terus di sini itu terdapat satu colokan listrik lah, saklar listrik. Di ruangan serbaguna ini, nah di bagian depannya ini dia modelnya pakai kaca-kaca, Cuk. Jadi di belakang roster yang tadi di depan, di belakangnya itu terdapat kaca-kaca kayak gini dengan kusen-kusennya itu kusen aluminium. Nih. Kusennya dia pakai aluminium. Mohon maaf ya gelap karena posisinya sore dan rumahnya ini lampunya belum terpasang. Ya kayak gini. Jatuhnya sih model industrial gitu, Cuk. Tapi kalau aneh pribadi aneh sih, di dalam terdapat kaca-kaca yang banyak banget kayak gini. Terus untuk atapnya sendiri dia kayak gini. Dia lampunya pakai lampu downlight, dia kayak gitu. Nih. Aduh. Gelap, Cuk, sorry. Nah, kayak gini dia. Sorry, gelap, Cuk. Mohon maaf ya. Ya, yang jelas atapnya bagus, Cuk. Kayak gitu. Terus kita lanjut aja ke bagian ke kamar mandi, ke dapurnya dulu ya. Untuk akses ke dapurnya, dia ini pakai pintu geser dengan kusen aluminium dengan ininya kaca. Nih. Kita buka aja. Nah, untuk dapurnya ini dia posisinya di outdoor ya, di luar pintu dia. Terus bagus, coy. Dia pakai granit nih.
granit kasar. Terus wastafelnya model gini. Terus di sininya itu terdapat keramik-keramik model kayak gini. Jadi kalau kalian nyuci ataupun masak, nggak perlu khawatir ke dinding kotor. Jadi ini masuk ke keramik. Jadi kalau nyiprat bisa kalian lap gitulah. Terus di sini terdapat satu colokan saklar listrik, ya kayak gini. Bagus cuy. Nih. Cuma minusnya seperti biasa. Rumah-rumah model sekarang dapurnya itu di belakang dan nih atasnya itu rata-rata kayak gini. Dia belum ditutup. Jadi minusnya kalau kalian beli di sini harus kalian langsung pasang kanopi ya, biar nggak biar nggak air nyiprat ke dapurnya ini. Terus di dapurnya ini juga dia terdapat ini sumur submersible. Tapi bagusnya sih sebenarnya ini kalian bisa bikin taman-taman kecil lah. Jadi ditutupin gitu. Yuk langsung lanjut aja ya. Kita ke bagian kamar mandinya dulu. Oh iya, aneh lupa tadi. Untuk ruangan ini dia itu menggunakan lantai granit, modelnya kayak gini tuh. Model-model, aduh, ini gelap banget cok. Jadi susah ininya. Ya, jadi model-modelnya dia itu panjang gini, model-model industrial banget cok. Untuk ininya ya. Lanjut langsung aja. Ukurannya sih di 60 kali 1 meter sekian. Jadi panjang gitu lah. Ngeblur cuk. Mohon maaf lah. Langsung lanjut ke bagian kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri dia itu seperti ini. Dia menggunakan klosetnya kloset duduk. Nah, untuk kamar mandi ini posisinya dia berada di bawah cok. Dia posisinya berada di bawah tangga. Jadi ketinggiannya ya kayak gini cok. Kurang ini ya. Kurang tinggi sih. Yep, terus dia ada satu lampu di bagian sininya nih. Nih ada lampu model seperti ini. Terus di sebelah sininya juga dia terdapat kaca serta ada lubang untuk ventilasi udaranya keluar gitu. Yuk langsung lanjut aja kita ke bagian atasnya. Nah untuk lantainya sendiri, tangganya sendiri, ini pegangannya full industrial banget sih cuk. Dia tuh model kayak gini, besi terus ininya model gini, ya rumah-rumah industrial gitu. Terus tangganya dia menggunakan lantai granit kasar ya. Yep. Langsung lanjut aja kita ke atas ya. Oke. Nah, industrial banget cuk. Oh ini nih, di bagian sininya dia tuh penghalang, jadi dihalangi oleh nih jaring-jaring besi gitu. Langsung aja lagi ke atasnya. Nah, pas ke atasnya itu kalian di sini pas dari tangga banget ya pertama ya. Ada satu jendela yang cukup gede. Jadi ini tujuannya untuk pencahayaan atau penerangan ke bagian tangganya ini cok, ke dalam rumahnya. Nah, kayak gini. Jendelanya jendela mati ya bawahnya, terus yang atasnya dia jendela hidup dengan kusen bahan aluminium. Nah untuk di atasnya sendiri dia ini seperti biasa rumah-rumah model-model sekarang, jadi dia dikhususkan untuk ruang tidur dan kamar mandi biasanya. Tapi di sini itu dia terdapat 3 pintu. Bentar aneh tutup dulu ya pintunya. Tapi gelap cuy. Coba yang sebelah sini udah dikasih lampu belum ya? Oh udah. Nah di sini tuh di atas itu dia dikhususkan untuk kamar tidur dan kamar mandi. Cuma untuk kamar mandinya sih yang saya lihat tadi dia berada di kamar utamanya. Ya. Jadi di atas itu terdapat 3 kamar tidur. Kita lanjut ke bagian kamar tidur yang ini ya, yang pertamanya.
Sorry. Ternyata udah ada lampunya, Cuk. Tapi bawah tadi aneh kira nggak ada lampunya. Jadi mohon maaf nih. Nah, untuk lantai jadi ngeblank, mohon maaf. Nih untuk kamar tidur yang pertama ini, dia modelnya seperti ini. Di dalam sininya dia menggunakan lampu downlight nih, lampu downlight. Kalau di sini kuning, Cuk, lampunya lampu kuning gitu. Dia menggunakan lantai granit, dia motifnya motif kayu gitu. Industrial banget, Cuk. Keren sih. Terus terdapat satu jendela nih, satu jendela ini dia menuju ke tangga yang tadi. Ngelihatnya untuk ke akses tangga. Nih. Nah, untuk jendelanya sendiri dia menggunakan bahan kusen aluminium. Ya, lanjut aja kita ke kamar keduanya. Yep. Nah, untuk kamar keduanya ini dia masih sama. Dia pakai lantai granit dengan motif kayu. Keren banget, Cuk. Apa ya, masuk granit atau apa sih? Pokoknya keren gitulah, motifnya motif kayu gitu. Terus kalau ini dia ukurannya kurang lebih di 3 kali 2 sekian. Untuk ukurannya, terus di atasnya juga dia menggunakan lampu downlight. Nih. Terus kalau di sini tuh kamar kedua ini dia enaknya itu ini. Jendelanya cukup gede, Cuk. Ini jendelanya ini cukup gede. Jadi pencahayaan ke dalamnya bagus banget kalau yang rumah ini ya. Rumah ini, yang kamar ini. Terus jendelanya juga dia menggunakan kusen aluminium. Ini dia kusennya aluminium. Dengan model tutupnya dibuka kayak gini. Cara buka tutupnya. Di bawah jendela mati, tengahnya jendela hidup, atasnya jendela mati. Tapi tuh di depan situnya dia terdapat satu ruangan kosong, Cuk. Sebenarnya menurut saya ini sih mubazir banget ya. Jadi bagusnya tuh kalian bikin pintu aja deh ketimbang jendela. Jadi ada satu pintu, terus di pinggirnya ada jendela. Jadi bisa jadi balkon gitu di bagian sananya. Ya paling gitu aja. Kita langsung lanjut aja ke kamar utamanya. Atau kamar ketiga yang akan kita lihat. Nah, yup, ini dia kamar utamanya. Nah, untuk kamar utamanya lantainya dia masih sama, motif kayu kayak gini. Cuma di sini jendelanya gede banget, Cuk, dengan bahan kusen aluminium dan dia jendelanya jendela mati. Yang dua ini ya, 1, 2 ini jendela mati dan sebelah sininya jendela hidup. Terus atasnya ini dia lampunya sama. Satu lampu di bagian sininya, terus ada satu lampu lagi di bagian sananya. Nih. Nah, untuk di sini itu kamar utamanya ini dia di sini tuh terdapat kamar mandinya, Cuk. Sebelum lanjut ini ukurannya dulu ya. Untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih di 3 kali 4, cukup gede, Cuk, untuk kamar utamanya ya. Cukup gede. Terus lanjut aja kita ke kamar mandinya. Wow, untuk kamar mandinya ini cukup lumayan luas juga. Dia menggunakan kloset duduk dengan ada wastafel. Terus di sebelah sananya nanti itu sebenarnya nanti dipasang shower ya. Jadi di ini tuh kan ada apa namanya, kloset duduk terus kaca. Nah, nanti di sebelah sininya itu terdapat shower. Nih, jadi mandinya di sebelah sini. Kayak gini. Terus untuk atasnya ini kayak gini. Nah, ngeblur ya. Nah, kayak gini. Dia satu lampu dan ada satu itu kayak lubang biasanya buat ngebenerin ke atas gentengnya. Ya paling gitu. Oh iya, aneh lupa tadi ya. Untuk ini ketinggian dari lantai bawah sampai ke atap itu dia yang bawah sama atas ini sama ya. Dia ketinggiannya di 3,5 meteran. Ya paling kayak gitu aja. Kita aneh putar balik dulu kameranya. Oke.
Nah, seperti itulah unit yang ada di Cinambo Residen. Seperti yang kalian lihat, dia tipe 2 lantai dengan luas bangunan di 85 meter persegi, luas tanah 77 meter persegi, dengan lebar muka 7 meter serta panjang ke belakang dia di 11 meter. Terus dari desainnya sendiri seperti tadi ya, dia terlihat desain industrial ya, industrial banget dari atapnya, fasadnya, serta ke dalamnya pun industrial banget. Kalau kalian cocok dengan desain-desain seperti itu, dengan lokasinya juga, kalian bisa kontak nomor yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjutnya. Untuk harganya sendiri, dia harga di 875 juta dengan sistem pembayaran cash ataupun KPR. Untuk cash ataupun KPR itu biaya ditanggung masing-masing ya. Jadi biaya pembeli dan penjualnya itu pajaknya masing-masing. Untuk biaya KPR-nya sendiri dia itu untuk KPR-nya sendiri DP-nya itu di 10% dengan pajak yang ditanggung masing-masing. Ya paling segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan jika tidak keberatan mohon untuk di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.